Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan membaca dari Injil Markus bab 10 ayat ke-32 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa murid-murid Yesus itu merasa cemas ya? Dan yang mengikuti dia dari belakang merasa takut ya? Karena sebelumnya kan ya, mereka kan perikop mengenai mengikuti Yesus tuh kehilangan banyak hal. Lalu ada orang kaya yang tidak mungkin orang kaya masuk lubang jarum, lebih gampang unta. Jadi mereka ini cemas, murid-muridnya bingung ya, cemas, gumun, heran, ya bingung lah. Aduh, gimana ini ya, masih tanda tanya ya. Padahal Yesus sudah mengatakan bahwa tidak ada yang mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi dengan bantuan Tuhan kita akan bisa masuk kerajaan surga, melewati lubang jarum meskipun kita ini orang berdosa. Dengan syarat ya, kita mengikuti Yesus, menyangkal diri, mengikul salib, dan mengikuti Yesus. Lalu Yesus mengatakan bahwa dia akan, ya ini seperti nubuat ya. Karena Yesus adalah Tuhan, Yesus tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Yesus adalah Tuhan. Satu bukti lagi bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Yesus akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan dia akan dihukum mati. Yang bagaimana kira-kira ya kalau kita mengetahui bahwa kita akan dihukum mati, hari hanya ya, kita akan dieksekusi ya. Eksekusinya bukan eksekusi yang enak ya, disuntik mati atau tembak mati kan langsung klesek mati ya. Kalau dihukum matinya disalib, pelan-pelan matinya ya, menderita, dicambuk dahulu. Bagaimana kita tidak akan ketakutan ya, sampai Yesus diistilahkan keringatnya seperti darah yang menetes sewaktu berdoa di dalam taman Getsemani. Yesus tahu ya, itu sangat mengerikan ya, mengetahui bagaimana kita akan mati. Tetapi Yesus adalah Tuhan, sehingga Yesus dikuatkan oleh Bapa yang ada di dalam Yesus manusia. Jadi Tuhan Yesus menjadi kuat. Yesus akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh, dicambuk. Tapi sesudah 3 hari atau hari yang ketiga ia akan bangkit. Nah, siapa yang tahu, yang bisa memprediksi kebangkitan dirinya? Oh, bukan Tuhan sendiri. 3 hari ia akan bangkit. Karena Yesus adalah Tuhan. Apalagi yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus bisa bilang 3 hari saya akan bangkit. Ya benar bangkit ya. Jadi tidak usah diragukan lagi. Buktinya sudah ada ya. Bukti apa lagi? Yesus membuktikan ia benar-benar disiksa, diolok-olok, diludahi, dicambuk, disesah, disalibkan, dibunuh, mati, dan 3 hari kemudian atau hari yang ketiga bangkit. Membuktikan kan. Jadi omongannya Yesus itu konsisten, terbukti, fakta yang nyata. Jadi bagi kita semua,
khususnya bagi Anda yang belum percaya, percayalah. Tidak perlu harus menunggu bukti seperti Thomas. Kalau saya tidak memasukkan jari saya ke dalam lambungnya atau mencucukkan telunjuk saya ke tangannya yang bolong kena paku, saya tidak akan percaya. Teman, kalau Anda ingin menuntut bukti yang seperti itu, Anda tidak akan mendapatkannya, dan Anda akan rugi sendiri. Yesus mengatakan, Thomas, karena engkau melihat, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya percaya, semoga Anda juga bisa percaya, dan kita bisa diselamatkan. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.